Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Avicenna, kembali lagi di podcast Jurnal Avicenna 2025, di mana nanti kita akan membahas materi terkait kesehatan, sains, dan juga tentunya banyak sekali materi menarik. Bersama kami yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, saya Niki dan juga teman saya yang gak kalah kerennya, Cica. Halo Cica. Halo Niki dan juga halo Sobat Jurnalistik Avicenna. Jadi hari ini kita bakal ngebahas segala suatu hal yang menarik nih. Salah satunya adalah hal yang paling relatable dan up to date terakhirnya ini, yaitu buat teman-teman yang sering banget pakai ChatGPT ataupun AI lain. Jadi tema kita pada sesi kali ini adalah AI jadi bestie. Boleh nggak sih curhat ke ChatGPT? Oke, jadi untuk memfasilitasi hal tersebut, kita sudah menghadirkan narasumber yang keren banget nih, yaitu Bapak Puji Rohmah, SPSI, MC, psikolog. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Jadi gimana nih Pak perjalanannya kemari tadi? Alhamdulillah seru, lancar, dan nggak sabaran sebenarnya kepengen masuk ke ruangan ini karena ini tempat yang keren banget dan akhirnya kita ngebahas tema yang juga relate dan keren dengan kehidupan kita sekarang. Oke, tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Puji terlebih dahulu. Bapak Puji Rohmah, SPSI, MC Psikolog, adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, sekaligus seorang psikolog klinis yang aktif di berbagai bidang profesional nih. Kemudian saat ini Bapak Puji juga menjabat sebagai Kabid Keperawatan Rumah Sakit Universitas Mataram, juga Kepala RPPA Kota Mataram, dan terlibat aktif di Lembaga Perlindungan Anak sebagai Divisi SDM nih, teman-teman semua. Nah, gak cuma itu loh, ternyata beliau juga founder dari berbagai inisiatif hebat, seperti salah satunya Rumah Hijau Consulting, Elsman, CNC, Eco School Nusantara, dan Yayasan Nusa Tenggara Nusantara. Nah, dari pengalamannya yang kita udah dijelasin banget sama Niki, panjang banget ya pengalamannya, jadi gak heran kalau topik kita pada siang hari ini itu bakal banyak banget insight baru yang kita dapat dari Pak Puji nih. Iya. Oke. Bapak Puji sudah siap untuk menyampaikan materi? Siap dong. Oke. Karena pemateri kita udah siap, maka teman-teman semua di rumah juga harus siap-siapin pena nih untuk mencatat poin-poin penting yang akan kita bicarakan nanti. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke segmen pertama. Silakan Citra. Oke, jadi tadi Pak Puji sesuai dengan temanya kan kita akan membahas mengenai fenomena curhat kayak AI nih Pak ya. Nah, kita kan melihat ke belakang gitu teman-teman, apalagi mungkin saya sendiri ya nih Pak ya, seringkali menggunakan AI untuk media belajar atau membantu belajar. Tapi akhir-akhir ini nih Pak, ada fenomena yang menarik kalau misalnya ternyata mahasiswa ataupun teman-teman kita itu sering pakai ChatGPT atau AI itu untuk curhat. Nah, kira-kira nih Pak, kenapa sih fenomena ini tuh bisa muncul di masyarakat ataupun di teman-teman kita ini? Oke, thank you. Oke, pertama kita harus apresiasi ya dengan kemajuan teknologi yang sekarang ada gitu. Jadi kebayang dulu buku sangat mahal, kemudian ada bukunya tebal-tebal yang misalnya anak kedokteran harus belinya juga dengan budget yang besar. Kemudian ada teknologi internet yang akhirnya membuat kita bisa mengakses begitu banyak jurnal gratis saat ini gitu. Dan apalagi sekarang ada AI gitu. Ya, AI ini ngebantu banget untuk semua tugas-tugas akademik yang kita punya, asalkan kita menggunakannya dengan aturan-aturan yang kemudian udah dikeluarin sama Kementerian Pendidikan gitu ya. Kemenristekdikti ada tuh bukunya tentang penggunaan AI ini untuk keperluan akademik gitu. Nah, namun sekarang kita lagi bahas tentang bagaimana sih AI, ChatGPT untuk curhat gitu. Kita nggak bisa menutup mata bahwa ChatGPT itu punya banyak manfaat untuk curhatnya kita gitu. Maksudnya ChatGPT itu ada 24 jam. Ya kan, kapanpun kita galau, kita bisa chat sama ChatGPT gitu. Yang akhirnya membuat kita dengan cepat bisa nyalurin apa yang kemudian ada dalam pikiran kita, khususnya kebutuhan-kebutuhan yang kita punya gitu. Ya. Bisa terjadi begitu. Ya. Tapi kembali lagi, ini kita bicara soal ChatGPT gitu. Ini kan dia adalah algoritma data. Benar banget. Kita akan bilang data dulu deh gitu. Apakah curhatan kita kalau dia spesifik dan rahasia banget itu bisa terjamin kerahasiaannya? Iya. Ya kan? Apakah tidak ada jaminan tidak kemudian informasi yang kita berikan itu justru digunakan untuk kepentingan lain? Kita nggak tahu itu gitu. Ya, sehingga apa yang aku ingin bilang, pertama ada konsep yang namanya kerahasiaan. Yang itu kita nggak tahu garansinya seperti apa gitu. Ya, gitu. Terus yang kedua adalah
apakah kemudian saat kita curhat sama ChatGPT ini gitu, kita udah keluarin semua masalah-masalah kita, oke, bisa jadi jawabannya relate Iya. sama apa yang kemudian kita utarakan. Tapi kita kan berpikir nih, kok ChatGPT pahamnya sama aku gitu. Ya. Tapi satu sisi lagi kita harus ingat lagi bahwa ChatGPT ini adalah teknologi yang menggunakan sistem algoritma. Jadi apa yang dia sampaikan itulah data-data yang udah dia tampung seluruh dunia ini gitu. Jadi dia bisa sangat cepat menjawab sesuai dengan kebutuhan yang kita sampaikan. Namun pertanyaannya lagi adalah, apa iya itu kebutuhan manusia? Apakah hanya ngeluarin curhatan kemudian selesai gitu? Enggak. Enggak kan gitu. Nah ini yang kemudian kita perlu ketahui gitu, bahwa apakah dengan curhat sama ChatGPT ini emosi kita terfasilitasi tidak? Tidak. Kemudian masalah kita terfasilitasi atau tidak? Apakah kemudian ada problem solving yang kemudian itu relate dan bisa direct kita lakukan as a human being? Ini kan jadi pertanyaan nih. Ya. Oke, jadi secara singkatnya ChatGPT itu ngasih jawaban sesuai dengan apa yang kita kasih, kayak berikan sehari-hari gitu. Dia bakal Betul. menangkap data-data kita pakai jawab, dan juga jawabnya dengan yang kita berikan gitu Betul ya, Pak. banget, betul banget, betul banget. Jadi based on prompt gitu ya Pak ya? Iya, based on prompt aja itu sistemnya gitu. Sistemnya. Nah, jadi sebenarnya Pak, berarti remaja-remaja kita zaman sekarang itu lebih ke pengen segala sesuatu yang cepat gitu ya Pak ya? Maksudnya jadi kayak kapan ngebalesnya mungkin itu. Iya, betul. Jadi kepengennya instan, kepengen cepet gitu. Tapi pertanyaannya, kalau kita bicara nih soal kesehatan mental apalagi gitu. Kalau kita kan punya dua tipe problem solving deh gitu. Pemecahan masalah. Yang pertama itu adalah emotional focus coping, yang kedua adalah problem focus coping. Nah, emotional focus coping ini adalah kita yang kemudian akhirnya nyelesain emosi-emosinya dulu. Jadi misalnya nih kita lagi suntuk, kita lagi marah gitu. Ada yang dengan makan, dengan banting-banting barang, ada yang pergi belanja, ada yang pergi healing dalam tanda kutip zaman sekarang bahasanya gitu kan gitu. Tapi itu hanya nyelesain emosi yang timbul dari masalah. Bukan masalahnya Gitu. loh. Bukan kayak. masalahnya gitu. Apalagi kalau kita dalam tanda kutip nih dengan kita curhat nih sama ChatGPT gitu. Kita ngerasa kayak didengerin gitu. Ngerasa ada yang mendengarkan kita gitu. Tapi ada satu tema yang saya ingin garis bawahi, ada istilahnya itu adalah illusion of empathy. Jadi ilusi empati gitu. Yang kita ngerasa kayak dia mengempati ke kita gitu. Tapi yang enggak. Itu hanya permainan dari algoritma yang tadi Pak gitu. jelasin. Sementara kita manusia ini nih butuhnya apa sih? Tidak hanya sekedar butuh ngerilis masalah kita, tapi juga nyelesain masalahnya. Sekarang nih, gak usah pakai tambahan ChatGPT deh. Kita nih sekarang gitu. Sebelum ChatGPT ada, kita mungkin curhat sama temen. Kita mungkin habis itu ngerasa relax. Tapi apakah masalahnya selesai? Enggak. Dia hanya nyelesain emosi yang timbul dari masalah itu gitu. Karena kan kita paham tuh, kalau kita dalam keadaan emosi, seringkali kan logical thinking kita nggak jalan tuh gitu. Kalau bahasa kita, kalau kita belajar di blok 8 tuh hipokampus kita di hijack sama sistem limbik kita gitu. Gitu. Jadi akhirnya membuat kita tidak bisa berpikir jernih gitu, karena kita punya emosi yang kemudian kita butuh juga untuk kita rilis gitu. Tapi pertanyaannya adalah kembali ke tahapan tadi, ke tahapan awal, bahwa semua masalah kita itu muncul dari mana sih? Kesalahan berpikir. Dari persepsi ya Pak. Di persepsi, dan di persepsi itu bisa dibenerin. Tapi sekali lagi saya mengakui juga bahwa ChatGPT bisa tuh membuat cara berpikir kita lebih terstruktur. Ya kembali lagi ke keterampilan kita dalam membuat prompt itu tadi gitu. Tapi kembali lagi, ini kan yang jadi masalah buat kita itu kan sebenarnya ada di level mana sih? Ya kan ujungnya kan ada di level perilaku di kehidupan kita sehari-hari loh gitu. Jadi kalau misalnya kita perilakunya mau benar dalam tanda kutip gitu, ya cara berpikirnya harus juga diperbaiki gitu. Cara berpikir ini bisa melalui profesional dan dalam tanda kutip bisa juga melalui ChatGPT gitu. Tapi kembali lagi, kebutuhan emosi kita apakah bisa terfasilitasi? Belum tentu gitu. Karena kita butuh orang-orang yang kemudian bisa benar-benar memfasilitasi emosi yang kita rasain gitu. Jadi misalnya ketika kita ingin nangis, ya udah nangis aja nggak apa-apa. Nah dengan kita ngomong begini kan beda ya rasanya ya gitu. Silakan kamu nangis, terus kamu udah baca nangis gitu kan gitu. Tapi beda loh rasanya kemudian dengan bahasa yang empati gitu. Kita kan bilang pasti berat ya buat kamu dalam kondisi ini. Aku aja nggak kuat loh.
Nah dengan kita ngomong kayak gitu kan dia ngerasa bahwa oke aku dipahami, kemudian akhirnya emosinya akhirnya bisa tersalurkan gitu. Dan ini yang saat ini dalam tanda kutip belum bisa difasilitasi oleh ChatGPT gitu. Dan satu poin pentingnya juga nih buat adik-adik dan kita semua gitu. Catatan penting tadi soal anak-anak sekarang kenapa ya semuanya mau cepet gitu. Mau cepet ini kan juga tidak terbentuk sehari 2 hari ya gitu. Itu terbentuk bertahun-tahun. Dan salah satu andil besar kenapa akhirnya kita kepengen cepat-cepat itu gitu. Karena perilaku kita juga. Salah satunya adalah screen time kita. Screen time kita kan kebanyakan kita gunakan untuk scroll. Kita ambil contoh, kita punya TikTok. Dalam 1 menit kita udah bisa banyak banget nge-scroll video TikTok. Iya. Ya kan? Nah, tanpa sadar ketika kita melakukan itu, apa yang terjadi? Otak kita belajar loh. Bahwa dalam waktu yang singkat ini, saya mendapatkan banyak informasi. Yang notabene informasinya itu nggak ada yang dalam. Iya kan? Akhirnya apa yang terjadi nih setelah itu? Kita akhirnya kepengen semua cepat. Ya kan? Terus kita ngerasain setelah kita cepet tuh kita ngerasa kayak tahu semua. Iya gak sih? Iya, benar. Kita ngerasa aku ngerti gitu. Padahal informasi ini hanya aku dapetin dari video 30 detik. Gitu. Ini gak bisa gitu. Ya sehingga kita nih buat kita semua nih perlu belajar gitu. Ya justru kalau dulu adik-adik belajar di keterampilan belajar tuh keren banget tuh. Belajar tentang logical thinking, critical thinking itu penting banget. Jadi sekarang ini jadi PR-nya adalah bagaimana kemudian kita bisa menyaring informasi. Kalau dulu zaman kami nih anak-anak milenial gitu, kami kekurangan informasi. Masih Iya harus beli buku, harus kemana-mana nyari resources gitu. Kayak sekarang, seluruh jurnal seluruh dunia bisa kita akses lewat handphone kita. Tapi pertanyaannya adalah, ya kan, apakah kita bisa select tuh informasi? Gak sejauh-jauh di adik-adik mahasiswa, lagi buka Google, terus ketemu jurnal, simpen siapa tahu kepake. Banyak nggak simpanan jurnalnya? Banyak banget ya, belum tentu semua kepake kan? Iya, Mendeley-nya sampai penuh. Iya, sampai penuh banget Mendeley-nya. Ternyata nggak digunakan gitu. Kan itu sumbernya dari mana? Rasa cemas gitu. Jadi akhirnya kembali lagi masalah kita tadi, akhirnya kita jadi kepengen semua cepat-cepat gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kemana? Rasa cemas. Gitu. Jadi kayak kita ngerasa tidak sempurna, kita ngerasa khawatir berlebihan gitu. Nah kondisi-kondisi itu kemudian diciptakan oleh kemajuan saat ini yang manusia juga harus bisa menang dari kondisi itu gitu. Gitu sih. Begitu ya Bapak ya. Jadi ini banyak memang positif dan juga negatifnya AI. Tapi kayak saya juga kepikiran Bapak, kalau misalnya manusia seperti yang udah dibicarakan tadi menggunakan AI itu agar cepat gitu dan juga rasa kecemasan sehingga timbul rasa ketergantungan di AI itu Bapak. Jadi kira-kira resiko yang akan dialami oleh manusia itu bagaimana Bapak? Kalau misalnya kita terlalu bergantung sama AI dalam hal emosionalnya itu Bapak. Iya, kita akhirnya terkurung di dalam illusion of empathy tadi gitu. Jadi lama-lama akhirnya kita berhubungannya hanya sama AI, sama sistem algoritma gitu. Yang akhirnya lama-lama apa yang terjadi? Kita akhirnya tidak hidup direct dengan manusia. Nah, ketika seperti itu apa yang terjadi? Kalau tadi illusion of empathy kita dapat ChatGPT, berarti kita less of empathy jadinya ketika kita berhubungan dengan manusia. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi ketika kita kemudian lebih banyak di monitor handphone kita gitu, di layar handphone kita. Ya udah ketika ketemu sama orang jadi nggak ada yang membahagiakan, flat aja, nggak menarik gitu. Karena di momen sama manusia ini kita nggak dapat apa-apa rasanya gitu, karena kita udah terbiasa dengan layar handphone kita gitu. Kemudian tadi saya sempat mendengar juga Bapak ada menyinggung tentang generasi milenial gitu. Iya. Kira-kira ada nggak sih cara penerimaan atau penerimaan curhatan antara generasi Z dan juga generasi milenial? Karena dulu kan kita tahu kalau itu belum ada ChatGPT gitu. Dan gimana itu Pak kira-kira? Oke, kembali lagi kita nggak bilang kalau ChatGPT itu semuanya jelek ya gitu. Ada banyak manfaatnya termasuk dalam tanda kutip tadi untuk kalau kita butuh kita cepat untuk rilis pikiran kita itu bisa lewat situ gitu. Tapi apa yang kemudian membedakan gitu? Yang membedakan adalah waktu komunikasi dengan orang lain. Itu yang jauh berbeda gitu. Kalau dulu apa-apa kita ketemu, apa-apa kita ngobrol gitu, apa-apa kita telepon dan itu direct gitu. Sekarang nggak bisa.
Ya maksudnya nggak bisanya itu bukan karena kita nggak mau gitu, tapi karena kita malas, karena kita udah terbiasa dengan teknologi gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau dulu ya, ini zaman kalau ngisi-ngisi parenting tuh bapak selalu bilang kalau zaman dulu tuh anak-anak dimarahin gara-gara kebanyakan di luar rumah. Iya, benar. Sekarang orang tua tuh marah kenapa? Karena nggak pernah keluar rumah, di kamar aja, makan pun di kamar. Akhirnya apa yang terjadi? Itu kalau kita di kedokteran kita belajar, kita menurunkan kualitas hidup kita gitu. Kita nggak pernah kena sinar matahari, di kamar terus, olahraga akhirnya kita nggak jalan kaki bahkan gitu kan, di dalam rumah terus. Nah ini akhirnya membuat akhirnya kualitas hidup kita secara fisik akhirnya bisa jadi terganggu gitu. Makanya satu sisi gitu, saya senang ketika ada banyak tempat-tempat ngumpul untuk kita ngobrol, untuk kita ngopi sambil kita ngobrol gitu. Karena itu penting gitu. Karena kalau kita mau narik nih dari segi kesehatannya, kesehatan itu ada 4. Sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, sehat sosial. Nah, Sosial ini penting untuk kita ketemu sama orang. Gitu. Jadi apa ya? Kita boleh lah screen time kita gunakan itu gitu. Bahkan di DSM-5 itu ada ketentuannya. Iya, ada Berapa jam gitu dalam sehari kita screen time yang sehat itu seperti apa gitu. Dan ketika lebih dari itu ya kita jadi tidak sehat, kita sedang memupuk perilaku untuk akhirnya jadi tidak sehat di kemudian hari. Gitu. Tadi nih ada Pak Puji juga sempat nyebutin kalau misalnya ini ada kemungkinan kalau misalnya manusia itu apakah bisa nggak sih Pak posisinya langsung digantiin sama AI secara umumnya gitu loh Pak, atau memang kita itu harus direct tadi Pak, tapi untuk kedepannya nih kira-kira ada kemungkinan nggak sih Pak kita itu tergantikan dengan AI untuk masalah curhat ataupun komunikasi secara langsung itu bisa tergantikan nggak sih Pak kemungkinan kedepannya? Posibilitas atau kemungkinan tuh selalu ada deh. Gitu kan, karena gini, teknologi ini kan terus berkembang. Zaman dulu nggak ada pesawat, sekarang pesawatnya keren-keren gitu. Zaman dulu ini layar-layar ini nih adalah tabung besar-besar. Sekarang bisa sekecil ini gitu. Semua posibilitas itu ada. Gitu. Ya kembali lagi, sudah sejauh mana kita manusia merancang itu. Karena yang buat ini juga kan manusia. Dalam tanda kutip gitu. Misalnya ada robot yang kemudian bisa berperilaku kayak manusia misalnya. Bisa jadi itu gitu. Ya kembali lagi ya, kita ini adalah human being yang dengan mekanisme sistem hormonal kita, lobus frontalis kita, dengan mekanisme perasaan kita, gitu. Tapi ingat, mereka adalah teknologi yang kemudian sampai detik ini gitu, belum sampai ke titik seperti bagaimana emosi kita mengalir, perasaan kita mengalir gitu. Jadi seperti kayak udah kaku SOP-nya A, B, C, D gitu ya, udah dia lakuin itu ya, itu teknologi gitu. Ketika A jadinya B, ketika B, A, B, C, udah ada rumusnya gitu. Kalau di kita kan berbeda. Gitu. Oke, jadi manusia itu kelebihannya daripada AI itu masih memiliki rasa kemanusiaan gitu ya. Betul. Dan betul. menjawab dengan hal yang subjektif yang mungkin kebutuhan dari si penanya itu. Kalau AI kan ya udah objektif aja, satu sesuai dengan promnya. Iya. Nah, berbicara tentang itu Bapak, kalau misalnya AI sebagai alat bantu itu gimana caranya manusia itu agar tetap memegang kendali, cara biar tetap selaras gitu dengan AI-nya? Apakah manusia punya peran khusus untuk menangani AI tersebut di sini? Oke. Yang pertama adalah kita perlu belajar bahwa teknologi adalah sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita saat ini. Jadi kita nggak boleh memungkiri itu gitu. Karena kalau kita memungkiri adanya AI atau teknologi ini, kita akhirnya jadi nggak mau pakai gitu. Padahal ini sangat ngebantu. Ya, AI ini sangat membantu kehidupan kita manusia saat ini gitu. Apalagi kita akademisi misalnya gitu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita selaras dengan itu. Satu-satunya cara adalah belajar tentang teknologi. Sama kayak adik-adik nih. Dulu sebelum masuk FK di semester pertama diajarin bagaimana keterampilan belajar, diajarin bagaimana cara belajar. Nah sekarang ada teknologi nih sekarang. Ya mari kita belajar untuk belajar cara menggunakan teknologi gitu. Karena sekarang nih nggak usah jauh-jauh deh. Adik-adik penggunaan smartphone-nya untuk apa sih? Ya kan? Buat rekreasi sih kan Kebanyakan untuk rekreasi gitu, entertainment gitu, dan itu kita bilang smartphone, padahal kita hanya pakai untuk satu sub bidang aja gitu, satu bagian aja. Artinya kan kita sendiri belum bisa memaksimalkan handphone yang kita punya gitu, gadget yang kita punya gitu. Jadi satu-satunya cara ya kita harus belajar bagaimana cara menggunakan teknologi gitu. Nah, ini Pak, kan tadi Pak Puji bilang kalau misalnya kita harus belajar pakai teknologi. Nah, sejauh ini kan kita tahu itu nggak mudah ternyata buat belajar gimana cara untuk gunakan teknologi itu secara dengan bijak. Nah,
Pak Puji ada tips nggak ya kira-kira gimana sih agar kita tuh bisa pakai teknologi ini secara bijak gitu? Oke, kalau saya dan sebenarnya adik-adik juga Iya. pernah belajar tentang konsep manajemen diri, manajemen emosi, dan manajemen waktu. Penggunaan ChatGPT atau AI atau apapun itu kan secara sains kan akhirnya membuat addiction ketika tidak kita kontrol, gitu. Penggunaan ini boleh, gitu. Screen time ini boleh, namun perlu kita kontrol. Bagaimana cara kita kontrolnya gitu. Kita kan punya tuh banyak metode-metode belajar 20 20 20 misalnya gitu. Pomodoro gitu. Iya kan? Ya, atau ada cara lain misalnya gitu. Silakan lakukan itu. Tapi yang pasti dalam tanda kutip ya di dalam proses manajemen waktu dalam tanda kutip kita harus punya goal nih. Di setiap hari itu kita ngapain? Ya, karena kalau kita nggak punya goal, yang akan kita lakukan apa? Tidur-tiduran, mager sambil scroll handphone kan? Ya. Hanya itu gitu. Tapi dalam tanda kutip itu juga tidak boleh membuat kita merasa bersalah kita melakukan ini selama kita dalam tanda kutip goal kita hari itu ya cuma relax saja gitu. Jadi kita udah punya set waktu nih gitu. Misalnya adik-adik di FK Senin sampai Sabtu itu full semua. Benar. Yang ngerjain tugas ya, ngejurnal ya, macam-macam gitu. Minggu nggak ngapa-ngapain, ya boleh. Kita kan juga punya waktu untuk diri kita sendiri, me time gitu. Dan bisa jadi salah satunya ada yang main PUBG ya kan, Mobile Legend ya kan, atau melaksanakan hobi, main musik, pergi karaoke, atau pergi relaksasi gitu, atau pergi ke pantai mana gitu. Ya itu perlu dilakukan gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya dengan teknologi ini gitu, asalkan tadi kita kontrol waktu penggunaannya. Dan tadi ada istilah kan work-life balance kan gitu. Maksudnya kita belajar untuk bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan kita pribadi dengan kerjaan-kerjaan kita termasuk screen time gitu. Gitu. Jadi sebenarnya AI ini memberikan banyak sekali dampak positif dan manfaat untuk Betul. manusia. Tapi Iya. tergantung bagaimana cara kita mengelolanya, Bapak, sesuai dengan porsi-porsi yang kita inginkan. Betul banget. Betul Sesuai banget. dengan harus balance lah gitu Iya, antara work iya, dan iya. juga rekreasinya begitu Iya, ya, Pak ya. betul banget, betul banget. Oke, selanjutnya mungkin kalau dari pengalaman pandangan psikologis nih, bisa jadi nggak sih Bapak kalau misalnya kita curhat di AI itu adalah tanda bahwa individu sedang merasa kesepian dan butuh jawaban tanpa rasa dijudge gitu. Kalau menanggapi itu sendiri bagaimana Bapak tentang manusia yang tersebut kekurangan dukungan? Oke. Saya bisa bilang iya. Kenapa saya bisa bilang iya? Karena orang-orang sekarang ini dengan tadi ya, kita belajar di teknologi ini, belajar dari mekanisme berpikir kita yang akhirnya cepat membuat keputusan tentang sesuatu, cepat punya persepsi akan sesuatu. Akhirnya di dalam perilaku apa yang terjadi? Kita gampang banget ngejudge sesuatu lewat komen, ya kan? Ya benar. Akhirnya orang-orang kalau mau ngomong itu akhirnya jadi insecure. Gitu. Nah, ketika dia mengalami rasa insecure ini apa yang terjadi? Dia nggak bisa ngomong sama orang. Karena persepsinya di kepala dia semua orang tuh sama. Nah, kenapa dia bisa seperti itu pikirannya? Karena dia tidak terkoneksi dengan manusia secara langsung. Karena dia selama ini menggunakan teknologi tadi, akhirnya persepsinya semua orang sama. Seperti apa yang dikomenkan di sosial media. Padahal belum tentu representasi orang itu bisa diwakilkan dari komentar dia gitu. Bahkan kita nggak bisa mendefinisikan kita itu dari sosmed yang kita punya. Ada orang-orang yang menampilkan sosmed, oh dia rekreasi, dia fun, dia bahagia, dia gembira gitu. Realitasnya belum tentu. Ya? Belum tentu lebih dari 5% tuh kondisi realnya dia gitu kan. Iya. Itu bisa jadi hanya untuk pencitraan dalam tanda kutip gitu. Nah, sehingga apa yang aku pengen bilang bahwa ketika pakai teknologi gitu, kemudian kita akhirnya jadi punya persepsi khusus tentang orang gitu, sehingga kita menggunakan teknologi itu hal yang normal dalam tanda kutip karena reaksi. Tapi pertanyaannya sama seperti stres deh, ya kan? Stres itu normal, tapi menjadi tidak normal ketika kita stres dengan konsep dengan tema yang sama terus menerus. Kenapa kira-kira sama? Kenapa? Ini kan kalau di dalam istilah kita kan kita sebut istilah distress. Iya. Stres yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kelola, sama kayak tadi. Kenapa dia punya framing bahwa manusia itu jahat, manusia itu nggak bisa jadi tempat curhat ya? Ada proses yang terjadi sebelumnya sehingga dia menyampaikan persepsi itu dalam dirinya.
Nah, sehingga tadi kenapa akhirnya terkoneksi dengan manusia itu penting gitu. Karena jangan sampai kita jadi hidup dengan dunia kita sendiri gitu. Ya, itu jadi apakah wajar ya wajar aja gitu. Tapi bisa menjadi tidak wajar kalau terus-menerus begitu. Ya, we still human being. Iya. Iya. Oke. Jadi begini, berarti untuk curhat ke AI itu sendiri, berarti nggak melulu untuk menyelesaikan masalah ya Pak ya? Nggak melulu untuk menyelesaikan masalah. Jadi di awal mungkin bisa untuk merilis cara berpikir kita gitu. Atau bahkan nanti setelah mungkin apa ya, kita curhat, kita butuh untuk mengevaluasi struktur berpikir kita. Itu juga bisa tuh. Ya, bisa dengan itu. Tapi kembali lagi, kita ini kan punya banyak sekali file-file emosi yang tidak kita rilis. Di dalam teorinya Freud itu dikatakan bahwa salah satu cara mempertahankan diri kita dengan cara merepresi. Represi itu adalah menekan emosi kita sendiri. Itu banyak kita lakukan. Jadi kita kebayang tuh berapa banyak file yang udah kita tekan dari kita kecil sampai sekarang. Tadi kan butuh dirilis. Dan untuk merilis itu, kalau bahasa kita katarsis gitu, itu kita butuh sarana prasarana, tempat, orang untuk memfasilitasi itu. Karena kalau kita tidak memfasilitasi, apa yang terjadi? Kalau ada orang mau marah, apa yang terjadi kalau dia tidak memfasilitasi dengan bagus? Agresi ke orang. Dia bisa memukul orang, mengatakan kata-kata orang gitu kan. Bahkan melukai diri sendiri. Gitu. Disitulah akhirnya jembatannya untuk apa ya, bisa terhubung dengan realitas, kamu harus melanjutkan hidup dan sebagainya. Itu perlu difasilitasi oleh human being juga gitu. Benar juga Bapak. Jadi Gitu. terpendam sendiri di dalam dirinya ya, sehingga menjadikan sebuah kubik yang membuat dia tetap terkurung di sana. Betul. Nah, kira-kira nih Bapak, bagaimana pesan-pesan Bapak untuk teman-teman yang masih takut untuk merefleksikan dirinya ke manusia secara umum tanpa takut dijudge gitu, Pak? Oke. Pertama, kita perlu cari tahu dulu kenapa kita takut sama manusia. Ya, kalau dalam konsep persepsi itu ya, itu adalah persepsi tentang kehidupan dia pribadi. Artinya dia pernah punya momen-momen dikecewakan, ya kan? Momen-momen tidak bahagia dengan manusia dalam tanda kutip gitu. Yang kemudian dia generalisir. Ya, kenapa dia terus-menerus mengeneralisir itu? Karena sekali lagi, dia terus-menerus hidup tidak dengan manusia. Ya, dan kita perlu ingat gini, Dik, bahwa ketika kita berhubungan dengan manusia, kita menganggap bahwa aku harus bahagia terus, aku harus happy terus, aku nggak boleh stres. No, ya, kita manusia ini punya berbagai macam kelendar-kelenjar ya, hormon-hormon di dalam yang diproduksi oleh sistem limbik kita. Tujuannya untuk kita merasakan semua emosi-emosi itu, dan itu normal. Ya, yang tidak normal adalah kalau ada satu emosi yang sama kita rasakan terus-menerus. Itu yang justru berbahaya untuk tubuh kita, ya, secara fisik maupun secara mental. Bayangin kalau tiap hari kita ketawa terus, ya kan? Ya, malah jadi aneh kan ya. Malah jadi aneh gitu loh. Jadi kita bilang ketawa itu boleh, sedih itu boleh, marah itu boleh, dan berbagai macam jenis emosi lain boleh. Tapi yang nggak boleh adalah emosi yang sama kita rasakan terus menerus. Nah, ini yang jadi bahaya gitu. Oh ya. Baik Bapak, kalau mungkin emosi misalnya, kan tadi Bapak ada bilang emosi yang dirasakan terus-menerus. Misalnya nih, saat kita curhat ke AI, itu kita menjelaskan kondisi kita kayak, aduh AI ternyata aku nih lagi stres terus-menerus, perasaanku tuh kayak gini, kayak misalnya kayak gitu Pak. Nah, kapan sih kalau waktu kita curhat ke AI itu kita memutuskan lebih baiknya ya udah deh aku curhat ke manusia aja, atau mungkin aku perlu layanan psikolog atau yang lainnya gitu Pak? Kapan sih Kak? Kayak gitu. Pertama, kalau tadi kita curhat-curhat seperti itu gitu, apa sih yang terpuaskan sebenarnya? Yang terpuaskan itu kan persepsi kita, ya kan? Kalau dalam istilah teori namanya kognitif. Jadi dengan informasi yang disampaikan oleh ChatGPT ini terjawab pertanyaan-pertanyaan ada di kepala kita, ya kan? Tapi kita juga harus ingat bahwa semua persepsi yang sudah pernah muncul di dalam kepala kita itu terkoneksi dengan sistem limbik. Yang akhirnya dia melahirkan emosi-emosi tertentu. Yang kalau emosinya itu cenderung ke negatif, itu yang kemudian kita perlu rilis. Nah, bila mana kita harus datang ke profesional? Kalau dalam istilah kita di jiwa itu ada namanya hendaya, ketidakberdayaan. Jadi misalnya nih, ada adik-adik yang putus cinta terus ngurung diri di kamar nggak mau kuliah. Ini udah hendaya nih.
udah ketidakmampuan dia bereaksi secara sosial gitu. Karena kembali lagi tolak ukurnya itu sehat fisik, oh berarti dia makan, dia mau minum, dia mau jalan kaki, ya. Ini standarnya, ya. Sehat mental, dia sadar dengan pikiran-pikirannya, ya kan? Yang ketiga, sehat spiritual, dia terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa lewat ibadah-ibadah yang dia lakuin. Iya. Yang terakhir, sehat sosial, dia terkoneksi dengan manusia yang lain, terkoneksi dengan alam semesta ini, terkoneksi dengan binatang peliharaannya dia, terkoneksi dengan pohon-pohon, ya kan? Nah ini kan jadi apa ya, kalau kita definisi operasional ya kali bahasanya gitu, sehingga dalam tanda kutip ketika kita sudah terkoneksi dengan itu, dan kalau versusnya terjadi kebalikannya, kita nggak terkoneksi, ya di situ disebut hendaya, dan di situ kita butuh pertolongan orang. Dan kembali lagi, pertolongan itu nggak bisa orang lain yang putusin, Dik. Iya. Kita mau dipaksa-paksa datang ke profesional, kalau kita nggak sadar bahwa itu butuh buat kita, nggak bisa gitu. Karena ada salah satu apa ya, kalau kita tuh bilang, kalau kamu datang ke profesional saja dengan kinerja sendiri 50% kamu sebenarnya udah sehat gitu. Gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa AI ini dapat sebagai alat membantu kita secara fisik atau macam lain hal sebagainya, tapi pada akhirnya kita manusia tetap membutuhkan manusia lain untuk merilis emosi dan lain hal sebagainya, gitu Bapak. Nah, mungkin untuk segmen terakhir ini Bapak, kira-kira apakah ada kata-kata untuk teman-teman kita di rumah yang masih bingung bagaimana memanfaatkan AI ini, atau bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya? Mungkin kata-kata terakhir Bapak. Oke, saya ingin bilang ke kita semua bahwa AI itu bagus, ChatGPT itu bagus, ya. So, apa yang bisa kita lakukan? Ya belajar bagaimana cara menggunakan ChatGPT dengan baik. Salah satu tahap pertamanya menggunakan ChatGPT itu adalah dengan cara belajar bagaimana bikin prompt. Itu pertama dulu. Yang kedua, kita harus sadar bahwa ChatGPT ini adalah algoritma. Ada pola-pola yang di situ ada. Nah, artinya ketika kita di titik itu kita sadar bahwa ada algoritma di situ, sehingga kualitas prompt kita akan menentukan kualitas jawaban yang kita dapatkan. Benar. Ya kan? Nah, kualitas jawaban ini kemudian juga harus kita konfirmasi. Ya kan? Nah, konfirmasi ini kemudian kan akhirnya menggunakan kapasitas berpikir kita. Tetap kita sebagai human being perlu punya critical thinking. Jadi kan kita juga pertanyakan tuh kondisi itu gitu. Dan selanjutnya, critical thinking itu di level apa? Di level kognitif. Di situ ada memori, ada persepsi, macam-macam. Tapi kita harus ingat bahwa otak kita, ya, sistem memori kita terkoneksi dengan sistem emosi kita di sistem limbik gitu. Sehingga ketika kita punya perasaan apapun itu harus difasilitasi. Nah, ChatGPT atau AI saat ini, ya, belum bisa memfasilitasi itu, memfasilitasi emosi kita, gitu, ya. Nah, ini yang kemudian kita butuh manusia saat ini untuk memfasilitasi emosi kita itu. Gitu. Dan sekali lagi kita perlu ingat bahwa akan ada perbedaan di situ karena kita pakai empati tadi. Akan ada rasa yang berbeda ketika ketemu sama manusia, atau dengan robot akan berbeda. Apalagi kita dalam tanda kutip nih, kita belajar di konseling itu kan dengan memparaphrasing sesuatu, menyampaikan kalimat-kalimat yang empati di situ. Kita akhirnya sampai jadi human being tuh akhirnya jadi rasakan, oh iya ya, nyaman ya, akhirnya kita bisa nangis, kita bisa melepaskan semua emosi kita bisa marah-marah di situ. Dan ini yang kita butuhin. Dan yang tidak kalah penting lagi bahwa masalah itu dalam tanda kutip tidak hanya sekedar nyelesain emosinya, tapi benar-benar nyelesain masalahnya. Gitu. ChatGPT bisa bantu apa di situ? Bisa bantu menstruktur apa yang kita lakukan. Tapi ingat, ya akan melakukannya bukan ChatGPT, tapi kita sendiri. Dan untuk bisa melakukannya dalam konteks perilaku, kita butuh dikuatkan secara emosi, dan itu bisa dilakukan oleh human being. Gitu. Oke, noted banget. Jadi apa ya, Iya. AI itu boleh banget buat dijadiin Boleh bestie. banget. banget jadi jembatan. Tapi Boleh. untuk penyelesaian masalah itu sendiri, balik lagi ke diri kita sendiri, dan juga bantuan profesional kalau misalnya kita butuh, atau
jangan sampai AI ini cuma jadi satu-satunya teman hidup kita. Betul. Iya. Oke, benar banget. Jadi pembahasan kita hari ini sangat insightful sekali. Betul banget. Kita udah banyak bahas tentang AI dari manfaat, resiko, keterbatasan sampai kita tadi singgung-singgung masalah milenial dan juga Iya, Gen Z iya, gitu ya, iya, Pak. Dan iya. terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. yang telah diberikan Sama-sama. kepada kami semua, dan semoga teman-teman di rumah juga udah takes notes, catat dengan baik dan mendapatkan pelajaran serta manfaat dari podcast Avicenna Jurnalistik pada hari ini. Ya. Buat Sobat Jurnalistik Avicenna, jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Avicenna FKIK Unram buat jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terbaru ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, terima kasih Bapak Puji, Terima kasih semua. Kita akan tutup podcastnya. Terima kasih, sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan saya Niki dan juga rekan saya Cica. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.